Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, nih kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali masih di seputar rekrutmen untuk P3K tahun 2024. Nah, dalam kesempatan kali ini teman-teman kita akan berbagi informasi ini mengenai teman-teman kita ya, ini bagi petugas kebersihan ya, mungkin ada sopir, ada satpam ya, atau satuan pengamanan, ada juga tukang kebun ya, TU atau admin ataupun lain sebagainya, yang mana mereka belum masuk di database BKN. Ini bisa daftar nggak sih? Nah, sebenarnya di dalam aturan dari Menpan RB ya, sebenarnya terkait dengan pendataan non ASN. Mungkin kalau kalian teman-teman masih ingat ya, di pendataan non ASN di tahun 2022 kemarin ya, memang untuk jabatan-jabatan yang tidak sesuai ya dengan peraturan pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah itu diminta untuk dilakukan validasi ulang ya. Jadi mereka misalkan di sini masih mencatat ada 152.803 ini data non ASN, ini yang jabatan seperti pengemudi, tenaga kebersihan ya, satuan pengamanan dan lain sebagainya. Itu memang diminta untuk dihapus teman-teman ya, karena tidak sesuai dengan ketentuan pendataan. Nah, nanti di sini kita akan membahas teman-teman bagaimana sih cara daftarnya ya untuk P3K bagi teman-teman petugas kebersihan ya, mungkin sopir, mungkin petugas keamanan ya, tukang kebun dan lain sebagainya. Nanti yang perlu teman-teman catat adalah kapan sih jadwal daftarnya. Dari jadwal daftarnya kapan? Kalau kita lihat untuk di periode 1 teman-teman, untuk pendaftaran kan masih ditutup tanggal 20 ya. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa memantau terkait dengan jadwalnya. Terus nanti selain jadwal, teman-teman harus memahami syarat dan ketentuan yang wajib dipahami oleh semua tenaga honorer ya, bagi petugas kebersihan, sopir, satpam, tukang kebun dan lain sebagainya itu supaya bisa daftar di P3K 2024. Nah, kita kembali ke sini teman-teman. Jadi kemarin Badan Kepegawaian Negara yang memang untuk melakukan validasi ulang ya, termasuk tadi ya yang saya sebutkan di pendataan 2022 ya, memang untuk pengemudi, tenaga kebersihan ya, mungkin satpam dan lain sebagainya. Ini berdasarkan surat edaran menteri ya, jadi si 185 ya atau di 1511 ini terkait dengan syarat dan ketentuan pendataan di 2022. Teman-teman tentunya sudah paham ya. Nah, terus di sini tentunya bagi rekan-rekan yang kemarin mungkin sudah dapat bukti ini ya, tapi karena dengan adanya surat edaran ini ya tentunya bisa jadi data kalian itu dihapus ya, karena memang tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan. Nah, mungkin kalau teman-teman kemarin ada pengecekan data di pegawai non ASN ya, jadi teman-teman di tahap 1 atau di periode 1 itu kan sebelum melakukan pendaftaran dia melakukan cross check data ya di helpdesk SSCASN ini mengenai cek pegawai non ASN. Nah, tentunya ketika teman-teman cek ya tentunya datanya tidak ditemukan. Ya, tidak ditemukan itu kan salah satunya adalah dia sudah ikut pendataan tetapi dihapus. Dihapus kenapa Pak ya? Karena tidak sesuai dengan persyaratan pendataan 2022. Atau mungkin teman-teman memang ketika dicek seperti ini mungkin ada kesalahan data, atau mungkin teman-teman memang tidak mengikuti pendataan di tahun 2022. Nah, mungkin kalau teman-teman mencoba pendaftaran ya, jadi ketika teman-teman mencoba mendaftar di SSCASN teman-teman, ketika teman-teman mencoba mendaftar di SSCASN di sini mungkin akan muncul ke sini ya, akan muncul notifikasi kesalahan. Jadi Anda tidak terdata pada instansi pemerintah Provinsi Jawa Timur misalkan, atau Anda sudah lulus SSCN sebelumnya. Jika Anda merasa telah didata pada pendataan non ASN BKN 2020 dan tidak pernah lulus seleksi CSN, silahkan memilih pada instansi tempat Anda terdata. Untuk pelamar yang tidak terdata, Anda diperkenankan untuk mendaftar pada di tahap 2 ya. Jadi sebenarnya jika ada pertanyaan apakah masih bisa ikut ya daftar P3K 2024 ya, ini bagi tadi ya, bagi sopir, bagi satpam, bagi petugas kebersihan ya, jawabannya bisa ya, asal memenuhi persyaratan ya. Salah satunya di dalam laman SSCASN tadi, di sini dijelaskan bahwa bagi teman-teman yang jadi yang tidak terdata ya di pendataan 2022, terus ini masih ada kesempatan untuk mendaftar di periode tahap 2. Nanti kita akan bahas teman-teman ya, bagaimana sih cara daftarnya dan lain sebagainya. Nah, terus ini mungkin bagi teman-teman ya, ini baik di sekolah ataupun yang di luar instansi sekolah ya. Jadi tentunya nanti bagi teman-teman yang di sopir ya, cleaning service dan lain sebagainya, nanti teman-teman bisa mengikuti di P3K teknis
Ya, jadi di P3K teknis ini nanti ada misalkan pengadministrasi perkantoran, ini jenjang minimal adalah SLTA ya. Penata layanan operasional minimal S1, pengelola ya ini layanan operasional minimal D3. Terus operator layanan operasional ini SLTA. Dan mungkin bagi teman-teman mohon maaf ya yang mungkin pendidikannya SD atau SMP lah, di sini ada namanya jabatan teknis, itu adalah pengelola umum operasional. Jadi teman-teman bisa disesuaikan sesuai dengan formasi yang ada di instansinya. Nah, contohnya ini teman-teman ya. Jadi misalkan di Provinsi Jawa Timur, nah di sini terkait dengan pengumuman pengadaan P3K ya. Nah, di sini ada namanya formasi untuk SD. Ya, formasi untuk SD adalah ini, pengelola umum operasional. Nah, ini kualifikasi yang diminta teman-teman ini adalah SD sederajat. Jadi teman-teman nanti bisa cek di pengumuman formasi di masing-masing instansi. Terus ya berikutnya ini ya, jadi tugas jabatan di sekolah itu banyak ya, ada tukang kebun, penjaga sekolah, petugas keamanan, office boy. Lalu sebenarnya masih bisa mendaftar ya, asalkan memenuhi persyaratan. Nah, persyaratannya di mana Pak? Persyaratannya kan ya, teman-teman bisa baca di aturan P3K ya, di peraturan MenpareB nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme P3K ya. Nah, di sini disebutkan teman-teman ya bahwa di sini di tahun ini ya membuka selain jabatan fungsional, dia juga membuka jabatan pelaksana. Nah, salah satu poinnya adalah di di diktum ketiga ini ya. Di diktum kedua ya. Jadi untuk pelamarnya itu hanya X general kotor kedua dan tenaga non ASN. Tenaga non ASN ini kan dibagi dua ya. Nanti di poin A ya, di sini adalah yang sudah terdata di pangkalan database BKN. Tapi ini kan jelas dicoret ya, karena untuk teman-teman sopir, pengemudi dan lain sebagainya kan tidak memenuhi persyaratan. Nah, nanti teman-teman masih diberi kesempatan di poin B. Poin B itu apa Pak? Yaitu adalah pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Ya, jadi kuncinya adalah bekerja aktif pada instansi pemerintah. Paling sedikit adalah 2 tahun setara terus-menerus. Ya, jadi kalau teman-teman itu bekerja di instansi pemerintah, ya misalkan petugas kebersihan misalkan, atau satpam misalkan, bekerja pada instansi pemerintah ya, sudah memiliki minimal 2 tahun ya secara terus-menerus, maka bisa ikut P3K di tahap 2. Paham teman-teman ya? Nanti kita akan bahas tahap 1, tahap 2 dan bagaimana cara daftarnya. Nah, terus ini yang jadi pertanyaan adalah waktu daftarnya kapan Pak? Ya, ini waktu daftarnya kapan? Nah, waktu daftarnya teman-teman bisa cek di dalam edaran ini ya. Mungkin teman-teman yang belum punya seperti biasa, teman-teman bisa cek aja di ini ya, masdiukadia.com. Teman-teman ketikkan aja ini 6610 ya, 6610 ya, garing ini berapa nama suratnya ini ya, B-KS ya, seperti ini. Nah, ini teman-teman klik cari, maka nanti di sini sudah ada ya. Nah, ini terkait dengan jadwal ya, terkait dengan jadwal P3K. Ini ya, jadwal seleksi P3K. Nah, ini mungkin teman-teman nanti bisa cek semuanya informasinya di sini di masdiukadia.com. Nah, berikutnya jadwalnya adalah di sini di dalam surat edaran tadi dijelaskan ya, bahwa untuk pelamar ya, untuk pelamar ini adalah yang di kategori 1 teman-teman ya. Jadi kategori 1 atau pelamar di tahap 1 ya. Nah, sedangkan di tahap 2 itu masuknya di poin D ya. Poin D adalah tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Nah, di sini ya. Jadi yang aktif di pemerintah artinya dia tidak masuk di database BKN. Nah, di sini di poin D ya, di poin D jadwal pendaftaran ya bagi pelamar angka 1 huruf A B C ini adalah lampiran 1. Ini di tahap 1 atau periode 1. Nah, sedangkan jadwal seleksi pengadaan P3K pada angka 1 huruf D sebagai di lampiran 2 ya. Nah, lampiran 1 itu untuk apa Pak? Lampiran 1 itu adalah untuk ini ya. Jadi lampiran 1 itu adalah untuk prioritas. Itu adalah P3K guru, D3 pendidik tahun 2003, tenaga honorer kategori 2 dan juga teman-teman honorer yang sudah masuk di database BKN. Jadi yang sekarang berlangsung itu adalah untuk periode 1 teman-teman ya. Periode 1 ya ini. Terus untuk teman-teman tadi yang misalkan untuk sopir, petugas keamanan ya dan lain sebagainya, itu masuknya di periode 2 atau lampiran 2. Nah, lampiran 2 ini nanti teman-teman ya, jadi yang tidak masuk di pendataan non ASN, maka teman-teman nanti bisa melakukan pendaftaran seleksi ya, itu mulai 17 November sampai dengan 31 Desember 2024. Paham ya? Jadi kita akan bahas di sini. Kita akan bahas jadi teman-teman untuk sopir ya, petugas keamanan dan lainnya ya. Jadi intinya yang tidak masuk di tenaga non ASN
atau pendataan tenaga non ASN di tahun 2022, nanti teman-teman bisa masuk di sini. Ya, nanti mulai pendaftaran 17 November sampai dengan 31 Desember 2024. Nah, sekarang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara daftarnya. Ya, bagaimana cara daftarnya? Nah, kita akan bahas sedikit ya. Nah, nanti untuk fullnya ya teman-teman bisa lihat di video kita sebelumnya. Oke? Baik, rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya, klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiukd.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke, kita akan bahas untuk bagaimana sih cara daftarnya teman-teman ya. Jadi untuk bagaimana sih cara daftarnya untuk P3K untuk teman-teman pengemudi, sopir dan lain sebagainya. Yang pertama seperti biasa ya, jadi yang pertama teman-teman kunjungi aja di laman sscsn.bkn.go.id. Teman-teman yang pertama adalah membuat akun dulu ya. Jadi teman-teman membuat akun dulu ya, mulai dari pengisian NIK ya, nomor KK, nama lengkap dan lain sebagainya ya, sampai nanti semua data-data ini kalau sudah diisi nanti di proses akhirnya ya. Jadi di proses akhirnya teman-teman nanti bisa mendapatkan yang namanya kartu akun. Nih ya, nah, jadi proses pendaftaran ini saya cepatkan aja teman-teman ya, nanti biar tidak lama waktunya ya. Jadi intinya yang pertama teman-teman adalah membuat akun dulu ya. Nanti kalau pembuatan akun sudah selesai ya, pembuatan akun sudah selesai, jadi teman-teman sudah mendapat namanya informasi akun. Jadi teman-teman mendapatkan bukti pendaftaran akun. Nah, kedua, kalau teman-teman sudah mendapatkan pendaftaran akun, teman-teman bisa lanjut di SSCSN. Ingat ya, jadi pendaftarannya kan mulai di 17 November ya, sesuai dengan jadwal di periode 2 ini tadi ya. Jadi di jadwal di periode 2 ini ya, jadi untuk pendaftarannya nanti mulai 17 November, paham ya. Nah, terus teman-teman nanti kalau sudah punya akun ya, selanjutnya teman-teman baru masuk di sini ya. Kalau tadi kan sudah buat akun ya, sekarang teman-teman masuk untuk mendaftar. Nah, di sini nanti ya seperti biasa, masukkan NIK, masukkan password, masukkan kode pengaman, klik masuk ya. Berikutnya nanti yang pertama ya, ini dimulai dari pengisian biodata ya. Kalau pengisian biodata sudah selesai, teman-teman pilih jenis seleksi. Berikutnya adalah memilih formasi ya, memilih riwayat pendidikan atau pengalaman kerja, mengupload dokumen dan resume ini terakhir ya. Nah, pengisian biodata tentunya teman-teman sudah paham ya, mulai dari nama ya, tempat lahir, tanggal lahir, email dan lain sebagainya. Nanti berikutnya untuk jenis seleksi ya, jadi teman-teman nanti pilihnya adalah di P3K teknis ya. Jadi teman-teman nanti masuk di P3K teknis. Nah, itu nanti yang perlu teman-teman perhatikan itu adalah informasi ini ya. Jadi teman-teman nanti informasi ini, jadi informasinya di instansinya masing-masing ini ya. Nah, ini di instansinya masing-masing teman-teman cek. Nah, di sini misalkan ya, di sini di formasi P3K teknis, di sini misalkan di Provinsi Jawa Timur dia membuka 1242 formasi untuk P3K teknis. Paham ya? Nah, berikutnya teman-teman setelah pilih di P3K teknis, selanjutnya teman-teman di sini untuk formasi. Lah, untuk formasi teman-teman sekali lagi ya, teman-teman sesuaikan dengan ijazahnya teman-teman saat ini ya. Jadi teman-teman sekarang ijazahnya apa? Kalau misalkan S1 ya, nah misalkan S1 Pak ya, S1 teman-teman ya bisa menyesuaikan. Kalau misalkan SLTP atau SD atau SMA tadi ya, jadi teman-teman nanti menyesuaikan yang dibuka, formasinya yang dibuka itu apa ya. Misalkan teman-teman Pak ya, saya mau daftar di SLTA ya, berarti teman-teman ini maksudnya nanti misalkan ini di pengadministrasi perkantoran ya. Ini yang diminta adalah SDLTA atau mungkin SD ya. Kalau SD sederajat ya, berarti pengelola umum operasional yang dipilih. Nah, nanti ketika teman-teman cek di formasinya, nah cek formasi ini ya, jadi teman-teman seperti ini ya. Nah, pilih jenjangnya SD ya, program studinya SD sederajat. Jadi teman-teman lihat di sini, mana ya, nah, lihat di sini ya. Jadi pilihnya adalah SD garing sederajat ini ya. Nah, jadi ketika masukkan pilih ini SD sederajat, misalkan di Provinsi Jawa Timur P3K teknis, maka di sini nanti akan muncul formasinya. Nah, formasinya adalah sama dengan yang ada di sini. Nanti untuk lebih jelasnya ya, bagaimana cara memilih formasi, teman-teman bisa lihat video saya ini mengenai
Nah, ini ya cara memilih formasi yang sesuai dengan ijazah. Jadi teman-teman nanti bisa lihat di video ini untuk lebih jelasnya mengenai misalkan kalau teman-teman ijazahnya SMA ya. Jadi kalau SMA atau SLTA sederajat ya teman-teman pilihnya ini SLTA sederajat. Nanti teman-teman jabatannya dipilih adalah ini operator layanan operasional. Ya, jadi di sini nanti pendidikannya disesuaikan dengan teman-teman mau daftar di formasi apa dan jabatannya apa. Paham ya? Kalau sudah paham teman-teman naik ya berikutnya kalau sudah mengisi formasi teman-teman milih riwayat. Ya, pengisian riwayat ini kan ada riwayat pengalaman kerja ya, jadi minimal 2 tahun. Jadi teman-teman bisa memasukkan ya riwayat minimal 2 tahun boleh. 2 tahun terakhir ya, misalkan dimulai dari 22, 23, 24 boleh. Tapi kalau misalkan teman-teman Pak saya sudah masuk mulai 2013 ya, kalian masukkan di sini enggak apa-apa. Ya, jadi syaratnya bagi yang teman-teman belum masuk di pendataan non ASN, yaitu yang pertama adalah sudah 2 tahun bekerja aktif secara terus-menerus di instansi pemerintah, nanti bisa daftar di periode 2. Paham ya? Nah, berikutnya kalau sudah mengisi riwayat semuanya, nah teman-teman baru mengupload dokumen ya. Dokumennya mulai dari surat pernyataan, surat lamaran, surat keterangan ya, terus kartu tanda penduduk ya atau KTP, nah, surat aktif bekerja, terus ijazah asli, transkrip ya, pas foto. Nah, ini nanti kalau sudah semuanya diunggah. Nah, biasanya nanti untuk format-format ini sudah ada ya. Jadi format-format lamaran ini biasanya di setiap instansi itu sudah memberikan informasinya ya. Misalkan di sini di Provinsi Jawa Timur ya, misalkan di sini biasanya di bawah ini sudah ada keterangannya ya, surat keterangan pengalaman kerja. Terus misalkan di sini untuk surat keterangan aktif bekerja itu sudah ada, biasanya sudah dari setiap instansi sudah memberikan formatnya. Paham ya? Nah, kalau semua dokumen sudah diunggah teman-teman ya, semua dokumen sudah diunggah, teman-teman bisa resume. Ya, resume ini adalah mengecek hasil entrian yang sudah teman-teman masukkan tadi. Ya, nah mungkin kalau cara resumenya gimana Pak? Secara finalnya ya teman-teman bisa cek di sini teman-teman ya. Di sini ada cara resum dan finalisasi. Ya, termasuk berkas administrasi apa saja yang perlu diupload. Terus contoh TMS, cara mengisi riwayat kerja dan pendidikan dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman bisa lihat di video kita sebelumnya. Paham ya? Nah, setelah diresum semuanya ya, ini dicentang semua teman-teman. Setelah dicentang semua ya, ini dicentang semua ya. Setelah dicentang semua, nah nanti teman-teman ya, ini adalah mengakhiri proses pendaftaran. Ya, kalau sudah mengakhiri proses pendaftaran, nah di sini teman-teman yakin ya, pastikan kalau sudah resume sudah tidak bisa dilakukan perubahan data lagi. Nah, teman-teman baru nanti di sini ya, di akhir diselesaikan, nanti teman-teman mencetak yang namanya bukti pendaftaran untuk seleksi calon ASN di 2024. Itu teman-teman ya. Jadi bagaimana sih cara daftar ya untuk dibagi teman-teman petugas kebersihan, sopir, sapam, tukang kebun dan lain sebagainya yang memang mereka belum masuk di database BKN saat pendaftaran di tahun 2022 kemarin. Nah, pesan saya yang perlu teman-teman pahami ya adalah ini. Yang pertama adalah pengumuman instansi ya. Jadi pengumuman di instansinya masing-masing terkait dengan P3K ini untuk melihat formasinya itu yang dibuka apa ya, apakah untuk formasi jabatan di SD, SMP, SMA atau SMK, atau mungkin teman-teman sudah di 3 atau mungkin sekarang sudah S1. Terus yang kedua adalah jadwalnya ya, kita ulang kembali jadwalnya ya. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum masuk di tenaga non ASN 2022 ya, yang sudah aktif bekerja 2 tahun di instansi pemerintah, nanti bisa ikut di tahap 2 yaitu mulai pendaftaran ya di 17 November sampai dengan 31 Desember 2024. Itu teman-teman ya, mungkin informasinya dapat saya sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.